Halo teman-teman, kembali lagi di acara 5S, 5 menit sekilas info. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang rubber bag pada trafo. Ada yang tahu rubber bag itu apa? Kalau yang belum tahu, silakan simak video berikut ini. Tapi seperti biasa, jangan lupa kita bumper dulu. Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang rubber bag pada konservator trafo. Jadi sebelum itu akan saya gambar ya. Jadi andai kata ini menteng ya. Ini menteng trafo, maka dia akan mempunyai konservator seperti ini. Maaf ya gambar jelek karena emang saya nggak bisa gambar. Jadi ini menteng trafo, dan ini konservator. Ini konservator ya, konservator. Nah di sini ada namanya silika gel ya. Nah di sini rubber bag letaknya di sini. Nah di sini. Nah ini kalau kita perbesar lagi ya, jadi seperti ini. Jadi ketika suhu minyak itu dingin, maka permukaan minyak ini akan turun. Permukaan minyak di sini akan turun, yang di sini ya, akan turun sehingga rubber bag mengembang. Rubber bag mengembang, maka udara dari luar akan masuk ke dalam trafo. Masuk ke sini. Nah, ketika suhu minyak trafo itu panas, maka minyak akan memuai dan akan menekan rubber bag yang udah mengembang tadi. Jadi yang awalnya mengembang, dia akan ditekan. Jadi akan ditekan, minyak akan memuai, jadi udara dan rubber bag akan keluar. Kebalikannya, seperti orang bernafas ya kan, seperti itu. Nah, kalau gitu fungsi sebenarnya rubber bag itu apa? Kan kalau hanya udara keluar masuk tanpa ada rubber bag kan tidak masalah kan, seperti itu. Nah, fungsi sebenarnya dia menyekat udara dari luar agar tidak langsung tercampur dengan minyak trafo. Jadi seperti itu. Jadi pada trafo-trafo zaman dulu ya, yang desain lama sekali, tahun 80-an lah ya, itu trafo nggak ada rubber bagnya. Akibatnya apa? Akibatnya udara yang masuk dari luar ke dalam trafo akan langsung bercampur dengan minyak. Dan itu sangat riskan, karena minyak itu tidak boleh bercampur dengan udara. Apalagi di udara kan ada oksigen, ada kadar air, ada kelembapan, semacamnya ya. Itu nggak boleh langsung bercampur sama minyak, karena akan mengakibatkan minyak menjadi rusak, terkontaminasi, seperti itu. Tapi kan ada silika gel, pasti ada pertanyaan seperti itu. Memang benar, silika gel ini berfungsi untuk menyaring kelembapan udara. Jadi udara, kadar air di udara ya akan tersaring oleh silika gel. Jadi udara yang masuk melalui sini itu diharapkan udara kering, tidak ada kadar air. Tapi kan seperti yang kita tahu, silika gel itu kan ada masa pakai, lifetime ya. Jadi kalau masih bagus itu masih biru, tapi kalau silika gelnya udah jelek dia akan berwarna merah muda. Dan itu perlu kita ganti. Itu kalau silika gel yang teknologi lama. Tapi teknologi yang baru sekarang ada free maintenance silika gel, yaitu silika gel bisa memanaskan dirinya sendiri sehingga bisa membuang kelembapan di silika gel itu sendiri. Itu kalau kita bahas silika gel di lain tempat, kita bahas ini dulu. Jadi fungsi utamanya rubber bag adalah memisahkan udara luar dengan minyak. Jadi udara luar nggak langsung bercampur dengan minyak pada saat proses bernafasnya trafo. Seperti itu. Nah, ada yang perlu kita perhatikan ya, yaitu ketika misalnya trafo ini ngerembes ya. Trafo kita rembes itu entah di bushing ya, entah di bushing atau di klem-klem ada yang rembes. Yang perlu kita perhatikan adalah kondisi rubber bag. Jadi ada masa di mana ujung bawah rubber bag, misalnya minyak ini penuh ya, memuai penuh, maka ujung ini akan menempel. Jadi nanti rubber bagnya seperti ini, menempel banget gini. Jadi istilahnya tuh sangat kempes. Jadi minyak tuh full, sangat kempes. Nah, ketika minyak sudah turun ya, dalam arti sudah nggak memuai, udah dingin, level minyak kan turun nih. Tapi karena rubber bagnya nempel di flank ini ya, di ini, dia nempel kerat, nggak mau turun lagi. Nah, pada saat itu saluran pernafasannya akan mampet. Istilahnya kalau orang manusia itu pilek.
Nah, pada saat pilek itu, maka si trafo ini nggak bisa bernafas. Akibatnya, ketika terjadi pemuaian, rubber bag ini udah nggak bisa bermain lagi, nggak bisa ngembang-ngempis. Akhirnya minyak yang memuai akan merembes melalui sela-sela yang titik paling lemah ya. Misalnya di sealnya busing paling lemah, dia akan ngerembes itu, atau di klem-klem, di baut-baut, atau biasanya di flank ini ya, di tangki atas, tangki bawah. Kalau yang merek-merek Shandong itu tangkinya ada di bawah yang untuk sambungannya, dia akan ngerembes. Jadi kalau di tempat kalian ada trafo ngerembes setelah diperbaiki, selang beberapa waktu rembes lagi, coba kalian perhatikan di bagian pernapasannya. Tidak pasti di rubber bag, tapi setidaknya di saluran pernapasannya tuh mungkin ada yang tersumbat. Bisa di saluran ininya, saluran pipanya, atau mungkin di silkazelnya, atau mungkin di rubber bagnya. Karena kita sekarang bahas rubber bag, maka kami jelaskan ya potensi bahaya pada rubber bag, bahwa bagian dasar rubber bag bisa menempel di sini dan tidak mau turun lagi. Jadi demikian penjelasan tentang rubber bag trafo. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis kolom komentar. Kalau ada request tentang hal yang lain, bisa kalian juga tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.